Okey, apa yang saya rasa mengenai perkembangan dan kemajuan pasukan bola sepak Indonesia kebelakangan ini? Apa yang saya lihat mengenai bola sepak Indonesia memang sangat-sangat memberangsangkan. Diorang Tak malu lagi, legenda Malaysia puji abis-abisan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia, sampai disejajarkan dengan pemain top Eropa ini. Ya, kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding. Ya, langsung dengan alasannya, dan saya PSSI kirim surat ke AFF, kesal lihat permainan kasar Myanmar ke timnas Indonesia. Có thể làm tốt hơn, nhưng mà chúng ta thua Indonesia ở những cái tình huống rất là lãng xoẹt. Và chúng ta cũng nói luôn là tại sao họ có IZ để kèm Việt Anh, nhưng chúng ta lại để rất nhiều khoảng trống ở trong cái thời gian mà không có ai kèm 1-1. Vì tôi nghĩ là nếu cái đội hình của Indonesia họ Pengamat sepak bola Vietnam puji penampilan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, mudah berbahaya. Tak malu lagi, legenda Malaysia puji abis-abisan Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia, sampai disejajarkan dengan pemain top Eropa ini. Legenda tim nasional sepak bola Malaysia, Safe Sali memberikan pandangannya tentang Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Di tengah kompetisi Piala AFF 2024 yang sedang bergulir, nama Marcelino Ferdinand menjadi sorotan publik Malaysia. Terutama setelah aksi impresifnya membantu timnas Indonesia meraih kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday ke-6 grup C tersebut, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil menundukkan tim tamu, Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pahlawan kemenangan tim Garuda atas tim Elang Hijau adalah Marcelino Ferdinand yang mencetak brace pada menit ke-32 dan 57. Atas kemenangan itu membuat timnas Indonesia mendapat tambahan poin sebesar 16,24 diperoleh poin ranking FIFA. Safe Sali, legenda sepak bola Malaysia, menyampaikan pandangannya 3 bintang muda yang menjadi tumpuan tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 3 nama yang disebut, Safe Sali memasukkan nama Marcelino Ferdinand dalam daftar ketiga. Menurut ex-striker Arema ini, Marcelino Ferdinand memiliki kemampuan spesial dan skill di atas rata-rata untuk anak seusianya. Di usia yang terbilang muda yakni 20 tahun, dia sudah bermain abroad dengan membela Oxford United. Marcelino Ferdinand resmi berlabuh ke Oxford United setelah dilepas oleh klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK De Inze pada bursa transfer musim panas ini. Gelandang timnas Indonesia ini direkrut oleh Oxford United, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris, atau Divisi Championship untuk musim 2024-2025. Pada Senin, 19 Agustus 2024 lalu, gelandang berusia 19 tahun ini dikonfirmasi menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Menurut Safe Sali, Marcelino Ferdinand bermain sangat baik di skuad asuhan Shin Tae-yong. Meskipun Indonesia memiliki pemain keturunan yang sangat berbakat, tetapi Marcelino ini masih masuk ke 11-an utama, ungkapnya dilansir YouTube Sports Tarik. Pengalaman bermain Marcelino Ferdinand di IPL diharapkan dapat membantu tim Garuda masuk ke Piala Dunia, tuturnya. Tak hanya itu, Safe Sali melanjutkan daftar kedua dan pertama soal pemain muda berbakat yang menjadi tumpuan tim. Adapun pemain yang kedua adalah Lee Kang-in. Lee Kang-in merupakan gelandang serang timnas Korea Selatan dan juga pemain andalan Paris Saint-Germain. Kemudian, daftar pertama adalah Takefusa Kubo. Bintang Real Sociedad ini terkenal dengan visi bermain dan driblenya yang sangat baik. Dia menjadi andalan tim Samurai Biru dalam mengacak-acak pertahanan tim lawan.
Sebagai informasi, pada pertandingan pembuka Piala AFF 2024 kontra Myanmar, Senin 9 Desember 2024 lalu, Timnas Indonesia sebagai tim tamu berhasil menang tipis 1-0. PSSI kirim surat ke AFF, kesal lihat permainan kasar Myanmar ke Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa PSSI akan segera mengirimkan surat protes kepada AFF. Surat itu dikirimkan setelah melihat permainan kasar Myanmar dalam laga melawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia baru saja meraih kemenangan atas Myanmar dengan skor 1-0 pada laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuna, Yangon, Senin 9 Desember 2024. Satu-satunya gol Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam. Selama pertandingan terlihat para pemain Myanmar bermain kasar kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ada dua kejadian keras dari Myanmar ke pemain Timnas Indonesia yang diingat oleh Sumarji. Pertama, pelanggaran keras kepada Arhan Fikri dan Marcelino Ferdinand. Untung saja, kedua pemain itu tidak mengalami cedera parah. PSSI akan buat laporan ke AFF terkait permainannya yang kasar, kata Sumarji saat dihubungi bolasport.com, Selasa, 10 Desember 2024. Sumarji belum tahu kapan surat itu dikirim AFF. Kata Sumarji, PSSI akan segera secepatnya membuat laporan tersebut. Nanti dari PSSI akan segera kirim, kata Sumarji. Dalam surat itu, Sumarji akan melaporkan permainan kasar Myanmar ke AFF. Tidak ada sanksi yang diminta Sumarji kepada AFF untuk menghukum Myanmar. Hanya saja, surat itu setidaknya bisa menjadi pelajaran bagi Myanmar agar tidak bermain kasar. Setidaknya dalam sepak bola harus ada sikap fair play. Ya, intinya ini buat perbaikan di AFF. Sepak bola itu kan dibutuhkan fair play. Tidak boleh keulang lagi kejadian seperti semalam, kata Sumarji. Usai lawan Myanmar, Timnas Indonesia akan berjumpa Laos. Pertandingan kedua Grup B ASEAN Cup 2024 itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis, 12 Desember 2024. Pengamat sepak bola Vietnam puji penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, muda berbahaya. Timnas Indonesia menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024. Bahkan, rataan usia pemain tim Garuda ada di bawah 22 tahun. Hal itu menjadi perhatian banyak pihak. Misalnya, pengamat sepak bola dari Vietnam, Quang Huy. Quang Huy menyebut Timnas Indonesia, yang berisi skuad muda, tetap menunjukkan permainan yang baik saat meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga perdana Piala AFF 2024 di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Saat mengetahui Indonesia hanya memboyong tim muda U22 untuk mengikuti Piala AFF 2024, banyak pihak yang senang. Namun, usai laga melawan Myanmar yang bermain lumayan, mereka tetap menang 1-0, ujar Quang Huy dikutip dari Soha. Harus kita akui juga bahwa pemain-pemain muda Indonesia punya kualitas yang bagus dan patut diwaspadai, sambungnya. Skuad muda ini bahkan ada yang sebelumnya tidak pernah mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia level senior. Quang Huy menyebut para pemain muda itu sudah dimatangkan di kompetisi usia muda Indonesia. Mereka juga disebut memiliki pengalaman. Indonesia punya individu-individu istimewa yang tumbuh dari turnamen remaja. Meski masih muda, mereka cukup matang, tuturnya. Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama menghuni Grup B Piala AFF 2024. Kedua tim mengawali turnamen dengan kemenangan. Quang Huy memperkirakan Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam akan bersaing untuk memperebutkan posisi juara Grup B Piala AFF 2024. Saya memperkirakan Vietnam dan Indonesia akan menjadi dua tim yang bersaing memperebutkan posisi teratas Grup B, ucap Quang Huy.